Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yahyu qayyum rahmatika nastaghits yahyu qayyum rahmatika nastaghits yahyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa anta Allahumma alhimni hajat bila sa'iya wa jibasailin. Alhamdulillah, selalu kita memperbaharui ucapan tahmid alhamdulillah, terutama di pagi hari sesudah sholat fajar berjamaah dan di awal tazkirah subuh, dua amalan yang sangat dianjurkan di dalam hadis Nabi terkait sholat subuh. Kita sudah sering menyampaikan Nabi Muhammad SAW pernah bangkit sesudah sholat subuh. Nabi berdiri menanya orang-orang yang tak datang sembahyang subuh. Kita bayangkan Nabi Muhammad ada bersama kita, ditanyanya kita, oh kami ada ya Rasulullah, cintailah kami, bimbinglah kami, berilah kami syafaat. Hadis tentang syafaat yang paling kuat, hadis tentang syafaat, hadis yang dikaitkan dengan azan. Hadis yang dikaitkan dengan azan, siapa yang mendengar azan dan menjawab azan secara sempurna, lalu dia berdoa sesudah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Sampai situ satu riwayat ya. Kata Nabi, siapa membaca doa seperti yang tadi, halat lahu syafaati, layak mendapat syafaatku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita tidak menjawab azan, tidak mendengar azan, tidak berdoa sesudah azan, ditanya Nabi nanti, waktu azan kau di mana? Doa azan kau sahut? Panggilan azan kau datangi tidak? Macam mana kita jawab nanti? Bacalah ya. Kita selalu dengar khatib Jumat mengatakan, mari kita berselawat ke atas Rasulullah SAW dengan lafaz sekian-sekian, semoga kita dapat syafaat. Tapi kalau azan tidak didengar, doa azan tidak dilaksanakan, macam mana menjawabnya nanti? Tidak cukup dengan salawat saja. Tidak cukup. Bacalah ya. Baca hadis tentang azan. Mudah-mudahan kita selalu mendengar azan, selalu menyahut azan, selalu berdoa sesudah azan. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, kata Nabi, layak mendapat syafaatku nanti. Kalau tidak datang subuh dicari Nabi nanti. Kamu sholat subuh sih di mana? Takut kita ya, takut kita dengan hadis Nabi. Itu gunanya membaca hadis. Baiklah, kita ambil sedikit satu ayat saja, ayat yang kita baca tadi dalam sholat, kita dengar dalam sholat, halaman 523, ayat 55, ayat 55, halaman 523, 523, surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, berilah tazkirah, berilah peringatan, sampaikanlah tazkirah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan itu tetap berguna bagi orang beriman. Orang beriman mau mendengar, mau menerima, mau memberi. Wa dzakir, perintah. Perintah itu artinya wajib. Memberi tazkirah itu wajib.
Suami wajib membimbing istrinya. Mak bapak wajib membimbing anak-anaknya. Kepala keluarga wajib membimbing keluarganya. Ketua masyarakat, RT, lurah, kepala desa, camat, dan sampai ke atas sana wajib membawa orang bawahannya. Dalam ayat sebelumnya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin, ayat 55. Fafirru ilallah, kejarlah Allah itu, berlarilah mengejar Allah, carilah Allah, bersainglah, berkompetisilah. Fafirru ilallah, kejarlah Allah, carilah Allah, datanglah ke masjid, bacalah Al-Quran, timbalah ilmu. Inni lakum minhu nadhirun mubin, ayat 50 ya. Tadi 55. Kalau mundur ke belakang ayat 50, ayat 50, wafirru ilallah. Jangan tidur waktu azan. Jangan duduk di rumah waktu salat berjemaah dilaksanakan. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Aku ini, kata Nabi, nadhir, pemberi peringatan, mubin yang terang, yang jelas. Nah, kita lanjutkan sorotan sudah sekian pagi ya, tentang kekayaan yang patutnya kita cari. Tadi itu mukadimah saja Pak ya. Ada beberapa kekayaan yang perlu direbut. Kemarin sudah dibicarakan. Mudah-mudahnya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal saleh. Nah, yang ketiga qalbun salim. Yang keempat kemarin as-suhbah as-salihah, bersahabat dengan orang yang saleh. Kekayaan yang tidak dapat diimbangi dengan harta benda. Kita daftarkanlah di hati kita orang yang saleh yang saya kenal. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 enggak? Kekayaan yang patut dikejar kata ulama, nomor 4, as-suhbah as-salihah. Kalau sahabat Nabi dulu, di antara budaya mereka, kalau ketemu satu sama lain, di antara budayanya apa? Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ternyata dalam sejarah gemilang mereka ya, ayolah kita mencas iman sesaat. Mereka ada program Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayolah kita mencas iman sesaat. Mereka akan baca Quran, mereka akan baca hadis, mereka akan berzikir. Bahkan mereka salafus salih akan baca suratul Ikhlas. Ada cerita guru zaman dulu. Ada katanya di Mekah ketika dulu orang itu diberi julukan Haji Al-Fatihah. Julukannya Haji Al-Fatihah. Apa amalannya? Kalau jumpa sahabat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Dia baca Fatihah. Fatihah itu bukan untuk orang mati. Untuk orang hidup, menghidupkan hati yang mati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Maka dia beri julukan Haji Al-Fatihah. Jemaah suka semua jumpa sama dia. Ini dapat Fatihah nanti ini. Jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Fatihah itu kan doa. Fatihah itu zikir. Induk doa. Ummul kitab. Induk Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Begitu amalan mereka ya. Maka kemarin kita bilang di antara doa sahabat Nabi, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku mendekati orang yang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah.
Ya Allah, mudahkanlah ibu mendekati orang yang saleh. Kalau ada yang saleh di kampung tuh, kalau orang kampung tidak mendekatinya, dia tanya di sana tuh. Ada orang saleh di kampung kayak dulu? Ada. Ada pergi mendekatinya. Wah, sibuk dulu. Contohnya lah ya. Mudah-mudahan tidaklah begitu. Nah, begitulah. Orang saleh itu 24 jam orang mendoakannya. Sedunia orang mendoakan orang yang saleh. Nah, kita mesti cari. Sedunia orang mendoakan orang yang saleh serentak siang malam, pagi sore. At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Assalamu alayna. Selamatlah kami semua ini. Yang salat ini. Wa ala ibadillahi salihin. Dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Subhanallah. Nah, dalam satu ketikan disebutnya di sini teman yang saleh ialah sahabat yang senantiasa membantu dalam ketaatan. Membantu kita selalu dengan nasihatnya, dengan tunjuk ajarnya, dengan contoh teladannya. Senantiasa membimbingmu menuju jalan kebaikan. Orang saleh zaman dulu kalau tak ketemu sahabatnya dalam sholat, nanti sesudah sholat dia ke rumah. Pak, nggak nama bapak tadi? Disab. Nah, begitu orang dulu. Karena yang tak datang tuh dapat dikira dengan jari. Senang mengusutnya, senang mencarinya, senang menanyakannya. Nah, ada cerita orang saleh. Pagi-pagi balik dari masjid, dia pergi ke rumah sahabatnya. Sampai ke rumah itu nangis. Nah, pagi-pagi nangis. Dah datang tamu masih nangis lagi. Tamu yang datang kaget. Heran dia. Pak, kok pagi-pagi jam ini menangis, Pak? Katanya pagi itu gembira, ceria, semangat. Adakah Bapak mendengar berita dunia ada sahabat keluarga terdekat buati belahan jiwa meninggal dunia? Kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada. Semua kenalan sahabat keluarga semua sehat walafiat. Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami. Bapak sendiri yang tahu, yang menderita kesakitan. Orang lain tidak terasa. Enggak, saya sehat. Loh, kenapa Bapak menangis? Oh, tadi malam saya tidak tahajud. Saya kena marah sama Allah. Saya kena murka Allah. Saya terdinding, saya terhijab. Saya tersingkir dari rahmat Allah. Itulah saya menangis. Biasanya saya tahajud. Tadi malam tak tahajud. Kenapa saya tak tahajud? Allah marah sama saya. Ada dosa yang saya buat, lalu saya terhijab dari tahajud. Saya menangis untuk menembus dosaku. Mudah-mudahan nanti malam bisa tahajud lagi. Subhanallah. Subhanallah. Kepekaan ya. Sensitivity hati orang dulu perlu kita lihat, perlu kita simak. Kalau sahabat dulu kalau juga ketemu dengan kawannya, kamu tadi malam berapa juz tahajud? Orang dulu yang khatam Quran sekali sehari ada, yang 3 hari sekali ada, yang seminggu sekali banyak. Kata Imam Nawawi, yang paling banyaknya dalam 10 hari 1 khatam.
Artinya 3 juz semalam. Kita mesti bercermin kepada kisah-kisah orang yang saleh. Ada tak suami pegang Quran di rumah, lalu istri ikut, ataupun istri yang duluan kemudian suami menyokongnya, lalu anak-anak menurutinya? Perlu Pak ya? Perlu. Subhanallah. Zikir gitu juga. Zikir yang paling ringan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. 3 menit dapat 100 insyaallah. Dalam hadis sahih, siapa yang membaca zikir subhanallah wa bihamdih 100, hanyut dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Hanyut dosa-dosanya walaupun sebanyak buih. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, mesti dapat 100. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Jadi pentingnya sahabat yang saleh. Di sini ada disebut sifat sahabat yang mesti didekati. Ada 5. Ditulis ulama indikatornya, ciri-cirinya. Pertama, orang bertakwa kepada Allah dan iltizam. Takwa dan iltizam. Iltizam itu patuh. Dalam Malaysia di Brunei dipakai dalam bahasa mereka iltizam. Iltizam artinya menuruti kehendak Allah. Komitmen, committed. Orangnya komitmennya kepada agama itu tinggi. Takwa dan berkomitmen. Nomor 1. Yang kedua, as-sidq wal amanah. Orang yang benar dan amanah. Sikapnya benar, janjinya benar, tindakannya benar, dan dia amanah. Kalau kita amanahkan dia sesuatu, dia jaga dengan baik. Yang kedua dia. Yang ketiga, selalu memberi nasihat. Ingin memberi nasihat. Kalau dia diam saja, tidak pernah ngomong, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun berganti tahun, diam saja dia. Itu bukan orang yang saleh, itu orang yang salah. Diam saja. Subhanallah. Yang keempat, ikhlas dan jujur. Ini jujur khutbah Jumat minggu kemarin yang belum kita sorot lagi. Kita terkait dengan khutbah 2 minggu yang lalu tentang kekayaan yang perlu dicari. Kita selalu membahas topik yang dibahas dalam khutbah. Kenapa lari? Kenapa tidak dengar? Kita bukan buat yang baru. Kita tambah aja sedikit. Kita jabarkan. Oke. Yang kelima, ada kesamaan cara berpikir kita dengan dia. Yang kita lain, dia lain, terus dekatilah. Nanti mana mau dekat? Ibarat air dengan apa? Dengan minyak. Tidak bercampur ya. Kita ini sama-sama satu kiblah, satu nabi, satu agama, satu asyhadu an la ilaha illallah. Kita ini innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Jadi itulah Pak ya, kata ulama di sini ada 5 sifat-sifat sahabat yang didekati. Pertama, bertakwa dan komitmen. Iltizam. Komitmen sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kalau di Malaysia dipakai iltizam. Komitmen dipakai juga, dua-dua dipakai. Yang kedua, orang yang benar dan amanah. Yang ketiga, suka memberi nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Hilang nasihat, hilang agama. Tidak ada orang yang ngomong lagi, habis agama itu nanti. Karena dalam hadis, ad-dinu an-nasihah. Agama itu maju mundurnya, kuat lemahnya, tergantung pada nasihat. Menasihati. Orang dulu
di antara budaya mereka, kalau jumpa dengan orang yang saleh, alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah aku ilmu yang Allah kasih sama kau. Begitu orang dulu menanya Quran, menanya hadis, menanya apa. Dia tidak tahu nak bertanya atau malu nak bertanya. Alimni mimma 'allamakallah. Ajarlah aku ilmu yang Allah kasih sama kau. Kau ini banyak ilmu, kasih aku dong, bagi-bagi dong. Begitu orang dulu. Alimni mimma 'allamakallah. Sahabat dengan Nabi pun sering macam itu. Jumpa seorang sahabat. Izni. Kasih aku nasihat. Nah, ada kisah seorang khalifah. Jumpa dengan ulama. Dia bilang apa? Ilni. Ilni. 4 huruf. Kasih aku nasihat. Nasihati aku. Bimbing aku. Siapa khalifah ini? Umar bin Abdul Aziz namanya. Jumpa dengan Abu Hazim Al-Ar. Ini ulama-ulama hebat semua Pak. Ulama Madinah yang top di zamannya. Abu Hazim Al-Ar ditemui oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin negara jumpa ulama. Apa katanya? Izni. Ajari mado. Ajari majul auda. Ajarlah saya dulu katanya. Kata ulama tadi, ittaji. Kalau mau saya ajar, silakan berbaring. Soalannya 4 huruf, izni, jawabannya 5 huruf. Izni 4 huruf, ittaji 5 huruf. Kalau mau saya ajar, silakan berbaring. Berbaringlah khalifah. Anda sudah berbaring sudah. Coba bayangkan maut akan menjemput Anda sebentar lagi. Ini saat-saatnya zero time. Anda akan menghadap Allah. Menunggu zero time saja. Tahu orang kampung zero time? Nggak tahu. Pokoknya saat akhir. Saat kosong. Kosong. Ibarat ampere. Dah kosong, habis. Nah. Kan 4, 3, 2, 1, kosong. Berbaringlah dan bayangkan maut akan datang menjemput Anda. Oke, nah, sudah dibayangkan sudah. Apa pikiran Anda? Apa yang terpikir sama Anda sekarang? Oh, ada utang yang belum bayar, ada kursus yang belum selesai, kru yang belum dijernihkan, pertengkaran, permusuhan. Cepat-cepat dibuat tuh. Ingin bertobat kepada Allah, cepat-cepat bertobat. Insya Allah sukses. Itu kata ulama kepada khalifah. Bayangkan maut akan menjemput Anda. Apa pikiran Anda sekarang? Oh, saya mau baca Quran. Saya mau meninggal baca Quran. Saya mau ke masjid. Kalau bisa saya meninggal di masjid. Atau pulang dari masjid. Atau nak ke masjid. Atau saat itu tergantung ke masjid. Kalau Bapak datang sembahyang Isya, berniat datang sembahyang subuh, berarti hati itu tergantung di masjid. Meninggal Bapak malamnya dalam kondisi hati terpaut sama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Cukup sendiri ya. Yang khalifah yang bertanya pun puas. Beri aku nasihat. Silakan berbaring. Berbaringlah. Ya berbaring. Bayangkan apa yang terlintas dalam pikiran Anda yang Anda lakukan sekarang. Oh, nak minta maaf sama istri. Nak minta maaf sama suami, sama anak-anak. Lakukan segala lintasan pikiran positif yang terlintas dalam pikiran Anda saat roh mau dicabut, buat sekarang. Selamat. Begitu orang berubah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kalau ingin mendapat kekayaan yang besar, kata ulama tadi, pertama kemarin ilmu yang bermanfaat, amal saleh, qalbun salim, sahabat yang saleh. Yang kelima belum lagi, ada lagi yang kelima nanti. Itu ada 6 sebenarnya, bukan 5, 6. Jadi 2 lagi yang belum. Ini ulangan pada tazkirah kemarin.
Barangkali belum tuntas lagi, mungkin sekali lagi. Besok sudah Kamis, lusa sudah Jumat ya. Begitulah ilmu itu, kalau semakin diberitakan dia semakin luas. Kalau diam kan vakum, nggak ada apa-apa lah. Khatib menyampaikan khutbah, diam saja. Paham kata paham? Nggak tahu. Itu isi khutbahnya Pak. Penjabarannya khutbah 2 minggu lalu tentang kekayaan yang harus berebut, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, hati yang bersih, sahabat yang baik. Sahabat yang baik nanti Anda akan bersamanya di bawah naungan Allah, di bawah naungan arus nanti di sana. Dicari mana siapa yang bersahabat. Ainal mutahabbuna fillah, di mana orang yang saling berkasih sayang tentang Allah. Diurus nanti kehidupannya di sana. Bukan di dunia saja, di akhirat akan bersama. Kalau sampai ke jannah dicarinya. Kemarin kita sudah bilang, sahabat yang saleh kalau ada kehilangannya dalam jannah, dalam surga, kalau tidak ada sahabatnya di surga, masih meringkut di neraka, dikeluarkan tuh Pak. Ada kemarin ayat 101 surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini sudah kita terangkan 2 pertemuan yang lalu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan, inni uhibbukum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.